masukkan dalam mid semester. Jadi untuk mid semester topik saya cuma sampai kuliah hari ini, yaitu tentang respon imun terhadap infeksi virus. Saya mulai saja share screen. Apakah bisa dilihat adik-adik? Bisa, Bu. Bisa. Oke, jadi kalau kemarin kita sedikit membicarakan tentang respon imun terhadap infeksi bakteri, sekarang mungkin secara lebih spesifik terhadap infeksi virus. Sebetulnya kemarin juga sudah kita bahas sedikit ya tentang virus ini, karena respon imun ini berhubungan nanti dengan sifat dari infeksi virus. Jadi infeksi virus dan infeksi bakteri kan kemarin ada perbedaan. Perbedaan adalah bahwa infeksi bakteri itu bisa ekstraseluler, bisa intraseluler, tapi sebagian besar adalah ekstraseluler. Jadi nanti respon imunnya juga ke arah bakteri, respon imun untuk ekstraseluler. Kalau yang virus ini infeksinya adalah intraseluler. Nah, virus ini adalah termasuk mikroorganisme obligat intraseluler. Dia harus berada di dalam sel tubuh makhluk yang hidup untuk dia dapat bereplikasi atau memperbanyak diri. Dia tidak akan bisa hidup di luar sel yang hidup, ya. Sebetulnya sistem imun ini kan sama ya antara yang dari awal ya, pertahanan di awal yang innate immunity, kemudian nanti diikuti dengan adaptive immunity, itu hampir sama. Hanya sedikit saja perbedaannya. Nah, saya harap adik-adik nanti juga sedikit tahu ya tentang virus-virus itu apa sih sebetulnya, cirinya apa, apakah virus ini berbeda dengan bakteri dan jamur, karena nanti kalau tidak salah Dokter Sari topiknya itu juga ada respon imun terhadap infeksi jamur, dan ini mungkin hampir sama, tetapi ada beberapa perbedaannya, dan itu berhubungan dengan sifat-sifat dari masing-masing organisme tersebut. Kemarin saya sudah bertanya ya kepada adik-adik apa bedanya virus dan bakteri. Nah, adik mungkin sudah mencari jawaban ya, karena kan sistem belajar kita kan harus juga belajar sendiri. Jadi adik coba cari tahu bedanya apa sih virus sama bakteri itu, bagaimana mekanismenya, bagaimana kalau treatmentnya, karena nanti adik-adik juga berhubungan dengan farmasi, itu kan hubungannya dengan drug development juga ya, dan drug development itu kan untuk targetnya virus, targetnya bakteri, targetnya jamur itu kan berbeda-beda target. Jadi adik-adik juga harus mengetahui hal tersebut, walaupun mungkin tidak secara detail, tapi paling tidak prinsip-prinsip yang membedakan itu, dan nanti apa target-target yang bisa digunakan sebagai treatment atau pengobatan. Nah, kemudian kalau ini sama dengan yang kemarin, nah saya akan sedikit mengulang tentang virus ya, dan struktur virus. Jadi virus ini kan termasuk adalah salah satu mikroorganisme yang istilahnya kalau di tubuh manusia itu kan dia patogen. Mana ada yang bilang bahwa virus ini selalu patogen. Maksudnya adalah virus ini adalah bukan flora normal gitu ya. Tapi untuk patogenitasnya itu sangat tergantung dengan sifat dari virus tadi. Misalnya untuk virus yang memang dia itu karena berhubungannya itu dengan apa? Semua makhluk hidup termasuk mikroorganisme, termasuk virus, bakteri dan sebagainya sebetulnya. Apalagi virus ya, kita bicara dengan konteks virus. Sebetulnya virus ini kan mikroorganisme dan semua makhluk hidup itu kan ingin survive, ingin mempertahankan kehidupannya. Ya kan? Dia sifatnya itu adalah ingin berkembang biak, memperbanyak dirinya agar dia survive di dunia ini, dia tidak hilang. Nah, demikian juga dengan virus. Virus ini juga begitu. Dia itu ingin survive di dalam tubuh kita, di tubuh, karena dia sangat memerlukan makhluk hidup kan. Dia ingin hidup di tubuh manusia, atau virus yang binatang juga ingin hidup di tubuh binatang misalnya, atau virus tumbuhan hidup di tubuhnya tumbuhan, dia ingin hidup di situ.
Sehingga dia itu akan berusaha untuk diterima, ya, diterima. Karena kalau dia tidak diterima, dia kan akan dibunuh oleh sel imun dan dia akan mati. Dia tidak bisa survive lagi. Jadi nature-nya itu virus ini ingin hidup. Sehingga dia itu nanti akan gimana sih biar aku tuh bisa hidup di tubuh manusia misalnya. Nah, maka ada virus-virus yang dia sudah menyesuaikan diri, artinya lemah gitu. Kalau kita bisa bilang mengatakan lemah, sehingga virus ini dapat tetap hidup di tubuh manusia tanpa manusia tadi merasa sakit atau mati. Kalau manusianya mati kan virus juga ikut mati kan. Dia tidak ingin sebetulnya manusia itu mati karena dia hidup di situ. Maka ini yang menyebabkan virus ini ada yang memang dia itu ada yang di rotavirus itu bisa hidup di itu usus manusia. Kita bisa menemui itu tanpa manusia ini merasa sakit. Mungkin ada keluhan ya, tetapi tidak sampai meninggal misalnya. Sehingga kita sering menemukan walaupun itu juga kita tidak bisa mengatakan itu flora normal karena virus ini bukan flora normal. Dia adalah foreign microorganism yang masuk, tetapi dia tidak menimbulkan sakit. Mungkin untuk orang-orang tertentu di di saluran genitalia misalnya, itu mungkin ada virus EBV, mungkin ada virus papilomavirus dan ini kemungkinan kadang itu tidak menimbulkan gejala klinis gitu ya secara signifikan. Walaupun mungkin nanti akan ada potensi-potensi lain, tetapi tidak menimbulkan gejala. Bukan karena virus ini menjadi flora normal, tetapi karena dia memang berusaha untuk tinggal di situ, jadi laten itu. Kemarin kan kita sedikit menyinggung tentang latensi ya, latensi di mana di latensi itu mikroorganisme atau misalnya bakteri atau virus itu berusaha untuk bersembunyi dari respon imun. Nah, virus ini kan punya beberapa banyak protein ya. Misalnya kalau kita lihat struktur luar ini tidak semua virus seperti ini, tapi contoh saja. Ini ada envelope. Envelope itu kan juga protein ya, asing. Tubuh kita akan merespon terhadap envelope itu sehingga nanti antibodi terhadap envelope juga ada. Kemudian kalau di sini ada spike, ya spike protein ini juga spesifik ya untuk virus tadi. Dan ini kalau di tubuh kita itu juga akan merespon ini karena ini adalah partikel asing. Kemudian asam nukleat. Kemudian di sini ada protein code, mungkin lebih detail kalau kita lihat gambar ya. Jadi ini gambarannya dari luar ya, ini ada yang disebut dengan virus telanjang atau naked virus ya. Ini tidak mempunyai amplop. Sebenarnya ini mempunyai amplop selubung. Ya, kalau yang mempunyai selubung itu biasanya kalau yang berselubung ini selubungnya itu kan probung protein, ada lemaknya, ada lipidnya. Sehingga biasanya itu lebih sensitif terhadap pencucian, misalnya cuci tangan dengan alkohol atau dengan sabun itu biasanya dia akan mati. Kenapa? Karena envelope-nya akan hilang. Nah, virus ini kalau envelope-nya hilang kan dia nggak akan bisa aktif kan. Berbeda dengan yang virus yang tanpa envelope, dia lebih resisten terhadap karena dia nggak perlu envelope kan, dia udah memang bisa hidup dengan seperti ini. Nah, kalau SARS-CoV-2 yang envelope ya, jadi dia itu sensitif terhadap sabun, terhadap alkohol gitu, karena nanti envelope-nya itu lysis nggak hilang dan virus ini menjadi tidak aktif. Nah, kalau kita bicara tentang imun tadi ya, bahwa di sini di envelope ini kan ada protein ya, ini adalah spike-nya. Atau kalau yang tanpa envelope di sini ada kapsomer. Kapsomer ini kan juga protein kapsid ini. Dalam kapsid ada DNA atau RNA. Karena virus ini hanya mempunyai satu asam nukleat DNA atau RNA. Nah, kemudian masing-masing dari struktur dari virus ini nanti akan membuat tubuh kita itu merespon. Karena kan kita kan responnya itu kalau kita lihat detail itu kan ke masing-masing. Jadi kalau bakteri ya ada yang mungkin pilihnya, kemudian
semua akan direspon oleh sistem imun. Sehingga hal ini nanti berhubungan dengan target treatment atau target vaksin. Ya, ini virus segini ya, utuh virus ini yang virus berenvelop. Kemudian kan ini ada spike-nya. Nah, tubuh kita kan juga akan merespon antigen spike ini kan. Nah, kalau kita misalnya nanti spike ini kita memang terbukti dia sangat kita meresponnya sangat besar terhadap spike itu, karena tidak semua protein itu bisa berbeda ekspresinya. Nah, misalnya kita targetnya adalah spike, karena spike ini terbukti dia sangat penting dalam proses mekanisme infeksi tadi. Nah, kita bisa menggunakan spike ini sebagai target imun respon tadi, misalnya vaksin. Nah, kita vaksin terhadap spike. Kalau yang sudah ada sekarang itu kan mRNA vaksin terhadap spike SARS-CoV-2 ya, itu memang dibikin nanti mRNA itu akan mengkode spike ini. Sehingga kalau kita mengenali spike-nya, tubuh kita, respon imun kita mengenali spike yang seperti ini, kemudian kalau ada virus masuk, kita mungkin nggak usah punya vaksin, tidak usah mengenali kapsidnya atau mungkin protein struktural yang lain, cukup kapsid, cukup ini aja, spike-nya aja. Nah, dengan kita di virus utuh itu ada spike-nya bisa kita kenali, akan langsung dikejar oleh antibodi kita terhadap spike, termasuk di sini akan rusak nanti semuanya. Jadi pengenalan itu mungkin nanti kita akan sedikit bicara di topik yang akan datang ya, tentang vaksin ya, bagaimana respon imun terhadap vaksin, apakah misalnya vaksin yang utuh, vaksin dengan menggunakan virus yang dilemahkan yang utuh, atau mungkin hanya satu bagian saja. Kan ada vaksin yang hanya satu bagian aja spike-nya saja. Ada yang full, ada yang mungkin kapsidnya. Nah, ini bagaimana sebetulnya respon imunnya. Nah, itu gambaran secara umum tentang struktur virus. Nah, kemudian simptom dari viral disease ini kan biasanya virus itu adalah self-limited disease ya. Virus ini beda dengan bakteri. Kalau bakteri kan dia efektif terhadap antibiotik. Virus ini tidak. Virus tidak efektif terhadap antibiotik karena dia mempunyai sistem sendiri. Virus ini bisa kita gunakan nanti kalau adik-adik belajar tentang antiviral drug. Walaupun antiviral drug sendiri juga tidak seefektif antibiotik dalam membunuh bakteri ya, karena memang virus ini kan mempunyai sifat mekanisme yang cukup spesifik. Jadi walaupun misalnya ada antiviral, misalnya penggunaan antiretroviral misalnya pada HIV atau mungkin gangsiklovir yang digunakan untuk CMV itu juga tidak memang dia bisa menurunkan replikasi virus, tapi tidak kemudian terus menghilangkan semuanya. Sehingga terapi virus ini memang relatif lebih sulit dalam arti karena virus ini karena sifatnya. Karena sebetulnya kita juga bisa bilang infeksi virus ini mudah gitu. Karena apa? Virus ini kan self-limited disease. Sebetulnya dia itu bisa sembuh sendiri dengan imun kita, tidak perlu treatment dari luar. Nah, kalau ada infeksi virus, kita nggak perlu menggunakan misalnya antibiotik. Kita bisa menggunakan beberapa antiviral memang sudah terbukti ya efektif, tapi itu juga tidak 100% efektif karena yang virus ini lebih cenderung ke sistem tubuh kita, sistem imun tubuh kita, bagaimana kita menghilangkan atau mengeliminasi virus. Nah, kemudian gejala klinis yang timbul itu biasanya itu karena sistem imun kita merespon virus tadi. Jadi dalam merespon virus, berusaha untuk menghilangkan virus, itu kan nanti akan diproduksi antiviral protein misalnya. Nah, antiviral protein ini di samping antiviral protein yang membunuh virus itu juga akan dikeluarkan mediator proinflamasi lain. Mediator proinflamasi inilah yang kemudian menimbulkan gejala klinis, misalnya hepatitis, adanya kerusakan hepar. Itu kan bukan karena virusnya yang ini, tapi karena sistem imun kita ingin menghancurkan virus, tapi dia juga merusak sel yang ada, sehingga terjadilah kerusakan atau damage dari sel atau jaringan. Nah, kemudian kalau kita lihat infeksi virus itu kalau kita lihat secara umum itu dari proses attachment.
Ini beda dengan bakteri ya, kalau dia berkembang biak kan dia 1 jadi 2, 2 jadi 4 dan sebagainya. Kalau virus dia harus attachment dulu. Di sini harus ada reseptor yang sesuai. Mengapa kok infeksi virus itu spesifik? Karena dia harus penggunaan reseptor, dan reseptor ini juga spesifik. Bakteri juga ada reseptor ya, terutama untuk yang intraseluler. Tapi kan banyak juga yang ekstraseluler. Dia harus berikatan dengan reseptor ini, kemudian dia baru bisa masuk ke dalam sel. Nah, begitu dia masuk, nanti dia akan menggunakan materi untuk reproduksi dari sel tersebut untuk memperbanyak dirinya. Dia akan, di sini kan dia akan open, akan terbuka. Jadi DNA-nya atau RNA-nya, kemudian protein-protein yang lain. Nah, masing-masing ini nanti akan diperbanyak. Jadi istilahnya dibongkar gitu ya. Strukturnya itu dibongkar, kemudian masing-masing itu akan diperbanyak, termasuk di sini DNA atau RNA-nya. Kemudian pada proses terakhir itu akan terjadi proses assembly atau merakit kembali. Jadi tadi misalnya struktural protein, kemudian kapsid, kemudian envelope, kemudian DNA diperbanyak, habis itu nanti di proses terakhir itu akan terjadi proses assembly atau perakitan menjadi bentuk virus seperti ini. Nah, kemudian setelah itu baru dia akan keluar dari sel. Nah, sel yang terinfeksi ini kan kemudian akan mati ya, akan rusak ya. Pertama kalau misalnya di sini keluar virus banyak, maka sel ini akan terjadi kerusakan pada sel. Sehingga pada proses perkembangannya itu memang dia sangat tergantung sekali dengan selnya. Dia harus bisa merebut mekanisme untuk memperbanyak dirinya. Sehingga mengapa kok virus ini tadi dia sangat berusaha ya untuk survivalnya itu untuk kemudian dia bisa hidup di dalam sel inang. Kemudian ini tadi yang mengulang ya, jadi dia virus itu harus men-take over gitu ya, men-take over dari sel tadi untuk menggunakan mesin-mesin produksi untuk memperbanyak diri. Kemudian terjadinya replikasi ya, replikasi virus di dalam sel tadi kan akan menyebabkan host sel ini terjadi kerusakan. Kerusakannya kan tidak hanya satu sel, karena selnya banyak ya, sehingga terjadi kerusakan jaringan. Sehingga kalau kita lihat di dalam, misalnya kita melihat adanya kerusakan jaringan, kita bisa melihat adanya dengan cytopathic effect. Cytopathic effect itu kalau kita lihat di dalam sel, kalau yang sel yang sehat, yang kemudian kita beri virus di situ, kemudian di situ akan ada patch gitu ya, ada bagian yang dot-dot atau grup-grup itu dari sel itu yang clumps, yang artinya di situ itu sudah terjadi kerusakan karena virusnya itu sudah menyerang sel tersebut. Kemudian selain terjadi kerusakan karena selnya itu pecah tadi karena virus yang sudah mengambil alih kemudian berkembang biak, kemudian keluar dari sel, kemudian selnya rusak. Di samping itu juga ada yang disebut dengan apoptosis. Ya, kalau tadi kan lysis ya, atau bursting lysis kalau yang terjadi kerusakan sel karena virusnya itu keluar gitu. Kemudian ini ada apoptosis. Apoptosis itu adalah yang disebut dengan program cell death atau cell suicide atau sel yang bunuh diri. Nah, di sini ini karena biasanya untuk sel-sel yang mengandung virus itu akan dibunuh ya, akan dihancurkan oleh tubuh kita karena kan dianggap berbahaya ya. Oh, ini ada di sel ini mengandung virus. Karena kalau sel yang mengandung virus itu dia biasanya akan memberikan signal di luar di membrannya itu. Signal kalau dia itu terinfeksi sehingga nanti akan datang bisa dengan mungkin dengan proses fagositas atau memang sel tersebut memang kemudian suicide. Jadi dia akan mati gitu ya. Dia akan mengeluarkan zat-zat yang kemudian akan membuat sel tersebut menjadi mati. Nah, kalau mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi virus ini tadi ada dua ya, bisa innate atau non-spesifik, ada yang spesifik. Kalau yang non-spesifik sebetulnya ini sama dengan jenis infeksi yang lain.
yang dimana ini merupakan respon imun lini pertama ya. Jadi bagaimana virus ini mampu untuk mengenali, bagaimana tubuh kita itu mampu untuk mengenali virus sebagai benda asing. Kemudian yang kedua adalah produksi sitokin. Produksi sitokin ini juga dia juga merupakan di awal ya untuk mengenali sel yang terinfeksi virus. Sitokin yang diproduksi pada awal infeksi virus itu misalnya interferon alfa, beta, kemudian TNF alfa, IL-6, IL-12, IFN gamma. Ini diproduksi untuk merespon virus tadi, dan kemudian bisa juga sentinel cell atau dendritic cell, jadi peranan dari dendritic cell dan makrofag. Terutama misalnya pada daerah kulit atau daerah mukosa, di mana sel ini, dendritic cell makrofag itu kan dia istilahnya sel yang berpatroli gitu ya. Jadi dia itu muter gitu untuk mencari adanya infeksi. Nah, kemudian dendritic cell ini dapat ada sitokin gitu ya. Misalnya tadi ada yang di sel yang terinfeksi kan dia akan memproduksi sitokin. Nah, ini dapat menarik dendritic cell, menarik dalam arti memanggil gitu ya. Mencari perhatian ke dendritic cell saya ada infeksi. Maka dendritic cell makrofag itu akan datang ke situ untuk melakukan fagositosis, dan kemudian dilanjutkan dengan membawanya untuk mengenalkannya dengan sel atau makrofag juga bisa makan ya, kemudian juga selain itu tadi membawa ke sel T, artinya mempresentasikan ke sel T. Kemudian yang keempat tuh peranan dari cytotoxic cell. Cytotoxic cell misalnya natural killer cell, dia juga akan secara langsung membunuh virus, membunuh sel yang terinfeksi oleh virus. Ini kok jamnya cepat sekali ya? Ini jam berapa sih, Dek? Saya kok jamnya keliru. 7.26. Oke, sebentar. Kita lihat jam 7. Oh, oke. Berarti jam saya yang error. Oke, Dek. Begitu ya. Jadi ada peranan dari, kalau kita lihat dari kemampuan untuk mengenali virus, kemudian dengan produksi sitokin, kemudian adanya sel dendritik, sel makrofag, kemudian adanya sel sitotoksik. Mekanismenya ya, ini ada beberapa mekanisme. Tadi secara langsung merangsang produksi IFN atau interferon oleh sel-sel yang terinfeksi, di mana interferon ini termasuk antiviral protein yang berfungsi untuk menghambat replikasi virus. Kemudian natural killer cell ini yang cytotoxic cell tadi, yang mampu membunuh virus yang berada di dalam sel. Jadi yang natural killer cell ini adalah bagian dari limfosit T ya, tapi dia bukan, jadi keliru sel natural killer cell ini dengan polimorfi nuklear cell. Kalau NK cell ini bagian dari limfosit T, tapi dia yang bersifat cytotoxic, dia akan membunuh sel yang terinfeksi. Kemudian yang interferon tadi itu juga akan dapat meningkatkan kemampuan sel NK ini atau natural killer cell ini. Dan kemudian terjadinya aktivasi komplement dan fagositosis yang kemudian akan menghilangkan atau mengeliminasi virus ya dari sirkulasi. Jadi virus yang datang yang belum sampai belum menginfeksi ya istilahnya, yang dia mungkin baru mau attachment gitu, akan dihancurkan, difagositosis. Nah, kalau ini gambaran dari proses pengenalan ya dari cytotoxic T cell tadi. Jadi ini adalah sel yang terinfeksi virus. Ini adalah sel infeksi virus ya, ini virusnya, inti selnya. Kemudian virus yang sel yang sudah terinfeksi ini dia akan
sel itu kan akan mengekspresikan MHC kelas 1. Dia kan mempunyai, kalau sel, kemarin kita ingat kembali ya, MHC kelas 1 itu dimiliki oleh semua sel. MHC kelas 2 itu dimiliki oleh makrofa, kemudian apalagi? Diingat lagi ya. Tapi kalau yang MHC kelas 1 itu diekspresikan oleh semua sel. Nah, sel yang terinfeksi virus ini dia akan mengekspresikan MHC kelas 1 ya. Kemudian di situ kan dia akan mempresentasikan peptid dari virus tadi. Nah, kemudian ini akan dikenali oleh sitotoksik T cell melalui T cell reseptor. Jadi ini adalah peptid virus, ini adalah MHC kelas 1. Ini adalah sel yang terinfeksi. Nah, kemudian setelah dikenali oleh PCR, itu nanti T cell itu akan mensekresikan sitotoxic faktor untuk membunuh sel yang terinfeksi ini. Ya, jadi kemudian nanti sitotoxic faktor itu yang akan merusak sel ini. Makanya disebut dengan sitotoxic T cell, karena kan dia merusak, itu dia bersifat toksik. Berbeda dengan sel T helper ya. Kalau sel T helper itu kan dia mengenali, kemudian dia akan mengaktifkan sel B untuk kemudian akhirnya memproduksi antibodi. Kalau sitotoxic T cell itu dia akan menghancurkan virus infected cell atau virus atau sel yang terinfeksi oleh virus. Jadi sitotoxic tadi akan mengeluarkan mediator, misalnya granul ya, baik pada sitotoxic sel maupun NK sel, yang kemudian akan mengeluarkan perforin dan granzyme. Perforin ini berfungsi untuk dapat membuat pores atau lubang ya pada membran sel yang terinfeksi. Sehingga dengan adanya pores itu, adanya lubang-lubang itu, maka akan lebih mudah untuk mendestruksi dari sel yang terinfeksi tadi. Termasuk di sini granzyme. Jadi granzyme tadi masuk melalui ke sel yang terinfeksi tadi melalui lubang-lubang yang sudah dibentuk oleh perforin. Nah, ini mekanisme untuk membunuh dari sel yang terinfeksi. Kemudian program sel death atau apoptosis tadi ya, jadi sel yang terinfeksi itu juga mempunyai, di dalam tubuh itu punya mekanisme untuk melakukan apoptosis atau suicide atau bunuh diri pada sel-sel yang memang sudah rusak, atau yang dalam hal ini adalah yang sel yang terinfeksi. Kemudian adanya sitotoxic faktor, misalnya granulisin, itu dapat tadi merusak sel target dan kemudian sel tersebut menjadi lisis atau sel terinfeksi tadi menjadi lisis. Di samping itu adanya produksi sitokin. Sitokin termasuk di sini interferon, gamma, dan tumor nekrosis faktor alfa. Itu juga berperanan untuk membuat signal atau istilahnya memanggil untuk teman-temannya, artinya membangun sel untuk datang, yang kemudian akan membunuh sel tersebut, akan melakukan eliminasi terhadap sel yang terinfeksi tadi. Kemudian kalau di awal tadi ya, di awal infeksi virus tadi, kan sel itu akan memproduksi interferon ya. Interferon ini atau antiviral cytokines itu sebetulnya, karena kan tubuh kita itu sebetulnya ingin menghilangkan virus tadi dengan memproduksi antiviral protein yang di awal dari infeksi virus. Nah, IFN ini salah satunya IFN itu dia berfungsi untuk meningkatkan ekspresi MHC kelas 1 pada sel yang terinfeksi. Karena kalau MHC kelas 1-nya meningkatkan, dia dapat mempresentasikan ke sitotoxic T cell tadi. Kemudian juga dia IFN ini akan mengaktifasi sel NK dan makrofag. Dia akan meningkatkan rekrutmen atau akan memanggil gitu ya, dan juga sekaligus mengaktifasi NK dan makrofag, karena NK dan makrofag ini diharapkan kalau dia datang nanti dia akan membunuh sel yang terinfeksi tadi. Kemudian juga AFN ini juga berfungsi untuk menghambat replikasi virus.
dan menghambat penetrasi virus ke dalam sel. Atau muncul bading virus dari sel yang terinfeksi. Jadi selain dia menghambat penetrasi atau attachment dari virus ke dalam sel, kalau misalnya sel itu sudah terinfeksi, kemudian sudah terjadi assembly dari virus atau perakitan, kan tadi setelah perakitan itu akan virusnya akan keluar, dan ini disebut dengan bading. Bading karena dia kan akan menonjol membrannya, menonjol gitu kan, virusnya mau keluar, itu akan terjadi burst atau akan terjadi meledak begitu selnya. Nah, ini akan dicegah oleh IFN ini salah satu. Kemudian kalau limfosit T ya dari sel host ini yang telah terinsert sensitivitasi, yang tadi yang bersifat sitotoksik atau sitotoksik T cell tadi dapat langsung melakukan pengenalan antigen pada permukaan sel target yang kemudian menghancurkan sel tadi dengan, kalau kita lihat di sini tadi ya, dengan sitotoksik faktornya yang kemudian akan merusak dari sel target atau sel yang terinfeksi virus tadi. Kemudian semakin cepat sel sitotoksik itu menyerang virus, maka replikasi dan penyebaran juga akan terhambat. Jadi kalau misalnya sistem ini berjalan dengan baik, jadi pada saat awal ya, pada saat infeksi virus, kemudian dikeluarkan antiviral protein, kemudian antiviral sitokin ya, itu kemudian akan terjadi, sel itu akan kemudian mengekspresi MHC kelas 1 lebih tinggi, kemudian dia akan mengaktifasi NK sel dan makrofag, kemudian juga terjadi hambatan replikasi virus dan hambatan penetrasi virus maupun bading virus dari sel. Nah, kemudian dengan adanya pengenalan terhadap dari limfosit T atau sitotoksik dari tadi yang MHC kelas 1 yang sudah mengekspresikan virus tadi, nanti virus ini akan dihancurkan ya oleh sel T tadi, dan semakin cepat itu terjadi kalau sistem ini berjalan dengan baik, maka virus ini akan terhambat baik replikasinya, attachment-nya, kemudian juga setelah itu akan hilang ya, akan tereliminasi. Ini adalah sistem dari eliminasi virus secara normal, secara natural di dalam tubuh kita. Karena memang virus ini kan sifatnya sebetulnya kalau sistem imun kita baik, virus itu akan self-limited, akan hilang dengan sendirinya. Nah, tadi ya misalnya ini sel ya, sel yang sakit tadi ya, sel injury atau sel yang terinfeksi tadi. Nah, ini kan tadi ada virus, kemudian dia attachment, kemudian dia masuk, dia akan menginjeksikan DNA-nya, atau RNA-nya, di mana ini mengandung kode protein untuk membuat komponen-komponen dari virus tadi, misalnya yang akan menjadi spike, yang akan menjadi kapsid, yang akan menjadi protein struktural, kemudian di samping itu DNA-nya atau RNA sendiri yang kemudian berkembang atau memperbanyak bereplikasi. Nah, setelah itu di sini maka setelah terjadi proses infeksi ini kan terjadi ekspresi protein tadi yang MHC kelas 1 ini. Nah, kan ini virus masuk, kemudian kan dia akan bukan memecahnya, mengudari dirinya gitu kan. Kemudian dia akan protein-protein ini akan diekspresikan oleh MHC kelas 1 yang dipunyai sel ini. MHC kelas 1 ini yang kemudian tadi akan memanggil T cell untuk datang mengenali ini, dan terjadilah proses kerusakan atau eliminasi dari sel yang terinfeksi. Nah, tadi kalau antiviral tadi itu salah satunya berfungsi untuk mencegah attachment, kemudian mencegah bading, ini yang namanya bading, ya seperti itu salah satu fungsinya. Dan juga selain itu juga tadi dia yang IFN tadi dia akan menarik makrofag dendritic cell untuk datang ke site infection ini, yang kemudian diharapkan dia akan melakukan fagositosis atau merusak virus yang ada. Nah, ini adalah contoh ya peranan dari sitotoksik T cell, di mana ini ada sel yang terinfeksi, kemudian di sini ya seperti ini ya terjadi peptid atau fragmen dari virus
yang kemudian dipresentasikan oleh MHC kelas 1 yang dipunyai oleh sel tadi, yang kemudian setelah dipresentasikan dia akan berikatan dengan T-cell reseptor, karena dia hanya dapat mengenali peptid atau molekul yang terikat pada MHC kelas 1 untuk T-cell reseptor ini. Yang kemudian setelah itu T-cell reseptor akan mengeluarkan sitotoksik elemennya, kemudian dia akan sitotoksik elemen tersebut kemudian akan menghancurkan sel yang terinfeksi. Jadi pada banyak infeksi virus itu action dari sitokin atau tadi keluarkannya sitokin dari yang diproduksi oleh sel terinfeksi yang kemudian juga menarik dendritic cell untuk datang, itu sebetulnya sudah cukup ya, sufficient to eliminate the pathogen. Sebenarnya sudah cukup untuk mengeliminasi dari patogen tadi. Tapi kalau misalnya itu memang belum cukup, masuk ke second line defense. Second line defense itu yang berhubungan dengan adaptive immune response, yaitu antibody dan imun sel. Dan biasanya kalau sudah masuk di adaptive immune response itu biasanya waktunya lebih lama, memerlukan waktu. Karena untuk adaptive immune response itu kan ada proses ya untuk terjadinya aktivasi si B sel dan sebagainya, dan kemudian pembentukan sel plasma, kemudian terbentuknya antibodi. Sehingga memang dalam infeksi virus itu innate immune response itu krusial, ya krusial, karena dia bisa memberikan respon yang cepat dan kemudian sebetulnya ini cukup efektif ya. Tapi kemudian kalau itu sudah cukup, mungkin tetap akan masuk ke sini, tapi paling tidak virusnya kan sudah tereliminasi. Tapi kalau misalnya di awal respon ini belum cukup, kemungkinan terjadi progres dari penyakitnya. Kemudian baru mengaktifkan adaptive immune response atau yang melibatkan sel T. Kemudian kalau respon imun spesifik ya, kalau tadi kan respon imun non spesifik ya. Kalau respon imun yang spesifik itu ini ada respon imun atau disebut dengan respon imun humoral ya. Jadi dihubungkan dengan sel B. Jadi fungsinya menetralkan antigen virus dengan cara menghambat perekatan virus pada reseptor, sehingga virus tidak dapat masuk ke dalam sel. Kemudian bisa juga melawan virus sitopataktik yang disebabkan oleh sel yang lisis. Jadi di sini mencegah kerusakan dari sel yang terinfeksi. Kalau kita melihat gambaran ya untuk infeksi virus ya, misalnya umum ya, jadi virus, kemudian ini contoh saja, ini virus SARS-CoV-2 tadi, dia masuk ke dalam melalui tadi hidung atau mulut atau mukosa ya, karena kan dia termasuk respiratory virus ya. Kemudian dia masuk ke dalam tubuh, misalnya di lung ya, di paru-paru. Nah di sini kan dia akan istilahnya menarik dendritic cell ya. Dendritic cell itu kan akan datang untuk menghancurkan virus tadi. Jadi di innate immunity-nya. Nah kemudian kalau dia sudah mengfagosit virus tadi, dia kan akan kemarin ya mempresentasikannya di luar, di permukaannya. Di sini MHC kelas 2 ya. Kemudian di situ dibawa ke limfonodi sekunder, di situ dia akan mengaktifkan CD4 T-cell atau T-cell helper, terjadi clonal expansion ya, perbanyakan dari sel T helper ini, kemudian dia akan mengaktifkan B-cell. Mengaktifkan B-cell yang kemudian B-cell ini akan menjadi sel plasma dan sebagainya, kemudian produksi antibody secretion. Selain itu, di sini juga dapat mengaktifkan CD8 atau cytotoxic T-cell, yang kemudian terjadi perbanyakan dari atau aktivasi dari CD8 ini, yang tujuannya yang pertama adalah untuk viral clearance ya, yang perbanyak, kemudian
dengan perbanyakan dari ini kan dia akan, karena kan dia sitotoksik ya, dia akan membunuh atau menghancurkan sel yang terinfeksi tadi. Dia bisa menggunakan tadi salah satunya dengan sekresi perforin atau granzyme yang kemudian membuat sel ini berpori ya, atau istilahnya berlubang-lubang yang kemudian enzimnya dapat mati dan sel yang terinfeksi ini dapat mati. Kemudian juga dia bisa mengaktifkan apoptosis ya. Jadi secara ini apoptosisnya akan diaktifkan sehingga apoptosis ini akan menghancurkan selnya sendiri atau dengan memproduksi proinflammatory mediator. Ya, kemudian ini akan menghambat infeksi ya dengan adanya mediator inflamatori itu termasuk banyak ya, termasuk bisa meningkatkan permeabilitas pembuluh darah misalnya. Sebagai itu kemudian dia akan semakin banyak sel yang datang, semakin banyak sel PMM yang datang sehingga nanti hasilnya juga akan menurun. Ya, kemudian dari proses ini kemudian terjadi clearance atau terjadi eliminasi dari virus. Jadi ini adalah natural natural proses dari infeksi virus, di mana virus nanti akan tereliminasi, akan terclearance yang disebabkan karena respon imun tubuh kita terhadap virus tadi. Jadi ada dua jalur ya, innate dan adaptif. Nah, adanya antibodi ini yang kemudian juga di sel B ini kan selain dia menjadi sel plasma kan juga jadi sel memori ya. Jadi sel memori ini yang kemudian, nah kalau misalnya ada virus yang sama, itu dia akan memproduksi antibodi terhadap virus tadi, sehingga terjadi naturalisasi dari antigen atau virus yang masuk. Nah, dengan adanya proses ini, maka second infection atau infeksi yang kedua itu biasanya lebih cepat. Artinya lebih cepat direspon karena kan dia sudah standby kan memori B cell ini. Jadi selain proses yang ini yang menggunakan yang diperankan oleh sitotoksik T cell ini, proses yang ini juga pada secondary infection itu menjadi lebih cepat. Nah, kemudian mungkin ini gambaran saja ya, karena kalau infeksi virus tadi kan ada yang self limited baik-baik saja kemudian sembuh. Tapi ada juga yang kemudian itu memberat ini karena apa? Karena respon imun yang berlebihan. Jadi sebenarnya respon imun kan bertujuan untuk menghilangkan virus. Tetapi dalam proses menghilangkan virus tadi itu tuh dapat meningkatkan atau istilahnya prosesnya berlebihan. Proses yang berlebihan ini yang kemudian akan memacu untuk pengeluaran proinflammatory mediator. Nah, proinflammatory mediator itu kalau berlebihan itu yang kemudian akan salah satunya itu menyebabkan kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan yang kalau dalam prosesnya itu terus-menerus, kemudian semakin kacau sistem imun itu tidak diregulasi dengan baik, maka akan terjadi multi organ dysfunction ya. Jadi kerusakan organ yang multiple. Jadi misalnya di adanya infeksi virus ya, infeksi virus gitu. Infeksi virus ini kan kalau masuk ke misalnya ini ke paru-paru ya, ke jaringan paru ya. Di situ kan dia akan mengaktifkan ya proses seperti tadi ya, ikatan dengan patogen associated molekul itu kan kemudian akan merangsang sistem imun untuk memproduksi sitokain. Ya, sitokain. Jadi di sini misalnya sel kemudian dia akan memproduksi NF-κB, di mana NF sel ini kemudian akan adanya ekspresi itu kemudian akan istilahnya mengaktifasi atau men-trigger makrofag, dan termasuk di sini T sel, makrofag, neutrofil. Dia akan rekrutmen, ada rekrutmen ini kemudian teraktivasi. Nah, sel-sel ini kan akan memproduksi cytokine. Cytokine ini termasuk IL, golongan IL, kemudian TNF, IFN, yang kemudian di situ dia semakin kan kalau misalnya infeksi ini terus berlangsung kan produksi ini akan semakin meningkat. Dan ini dengan peningkatan karena kan ada positif feedback gitu loh. Jadi kalau misalnya dia
produksi, dia akan mengaktifkan yang lain, sehingga sitokin ini akan mengaktifkan yang lain, dan semakin aktif akhirnya sitokin ini menjadi tidak terkendali, dan apa yang disebut dengan badai sitokin atau cytokine storm, ya, karena saking banyaknya sitokin yang beredar di tubuh. Nah, kemudian di samping adanya cytokine storm, kemudian adanya tadi pathogen associated molecule pattern atau damage associated molecule pattern, di mana ini tuh dihasilkan oleh virus dan sel yang terinfeksi, ya, karena sel itu kan kalau rusak dia akan mengeluarkan damage associated molecule pattern ini, dan ini kemudian juga akan memacu terbentuknya sitokin lagi. Nah, akhirnya dengan semakin banyaknya sitokin kemudian terjadi badai, ya, di sini terjadi inflammatory cascade atau kaskade. Jadi terjadi apa ya istilahnya itu, proinflamator itu sangat banyak. Nah, adanya produksi dari pro-inflammatory sitokin dan juga kemokin. Nah, ini kemudian akan menyebabkan kerusakan jaringan, ya, termasuk nanti multi organ, masuk paru-paru, saluran pencernaan, kemudian otak, jantung, hepar, ginjal, termasuk di sini mungkin mata dan sebagainya. Nah, ini karena proses dari sistem imun yang berlebihan, yang tidak terkontrol, dan pada infeksi berat saya memang sistem imun ini menjadi kacau, istilahnya tidak seperti di yang seharusnya, kemudian jadi clearance. Nah, kalau yang ini adalah jadi kekacauan, sehingga malah kemudian adanya tingginya pro-inflammatory cytokine yang diproduksi tadi, yang kemudian menyebabkan adanya kerusakan berbagai macam organ yang kemudian akan menimbulkan kematian. Mungkin dari saya cukup sekian. Adik, kalau ada pertanyaan, saya persilakan, masih ada waktu 10 menit. Halo? Halo? Bisa mendengar nggak ya? Bisa, Bu. Oh, ya udah. Soalnya saya ini wifi saya itu agak-agak. Adik-adik, ini saya kan belum membuat absen, ya, nanti akan saya bikin setelah ini, ya. Jadi nanti minta tolong diisi. Untuk infeksi virus ini, sebetulnya memang adik-adik harus tahu sedikit tentang mekanisme patogenesis infeksi virus, ya. Jadi paling tidak yang di awal tadi dari proses attachment, karena nanti adik-adik akan gunakan ini itu untuk, termasuk di sini untuk target treatment. Itu kan kita harus tahu mana di bagian mana sebetulnya yang akan kita targetnya. Apakah misalnya kita membuat vaksin itu kita mau yang mana? Apakah misalnya terhadap envelope-nya, terhadap keseluruhannya, atau kalau kita mengembangkan pengobatan itu apakah nanti misalnya spesifik ke merusak genomiknya dan sebagainya. Jadi walaupun kita bicara tentang imunitas atau imunologi, tetapi sebetulnya respon imun itu kan tergantung atau sangat ditentukan oleh spesifikasi dari bakteri atau virus. Terjadi komponen-komponennya. Jadi di samping adik-adik harus belajar respon imunnya, adik-adik secara otomatis harus belajar respon imun terhadap apa, kan gitu. Respon imun terhadap virusnya itu yang mana? Karena walaupun mungkin kalau infeksi di tubuh kita kan mestinya kan whole virus, jadi virus utuh kan. Tetapi walaupun begitu, kita juga harus tahu virusnya itu seperti apa sih strukturnya. Karena nanti ini berhubungan dengan, kalau yang kompleks misalnya dengan hepatitis B atau hepatitis C, kemudian kita akan menganalisis hasil laboratorium, ya, misalnya ekspresi dari
HBsAg-nya dan sebagainya, kan harus tahu virusnya ya, walaupun singkat saja secara umum saja, mungkin tidak apa tidak langsung spesifik ke masing-masing dari virus, tapi paling tidak secara umum itu seperti apa, sehingga kita bisa memberi gambaran nanti. Kalau saya, karena biasanya kalau untuk treatment obat-obat untuk virus itu kan tadi sifatnya kan dia apa ya namanya, Dek, imun booster bisa. Kalau booster bukan treatment ya, tapi dia hanya meningkatkan sistem imun gitu ya. Kemudian dia juga yang berhubungan dengan mengaktifkan dari sistem imun itu, biar sistem imun itu menjadi lebih efektif, karena ini adalah termasuk untuk infeksi virus itu yang sangat krusial. Jadi kalau tadi ada clearance ya dari tubuh, clearance untuk viral dari tubuh kita itu memang sudah secara natural kita itu mempunyai sistem untuk menghilangkan virus dari tubuh. Kecuali tadi ada hal-hal tertentu, misalnya pada orang dengan imunokompromis, pada orang dengan kondisi tubuh lemah, atau misalnya pada orang dengan yang minum obatan imunosupresan dalam jangka lama lah, ini yang nanti akan kita perhatikan, termasuk adik-adik dalam misalnya pengembangan obat-obat imunosupresan misalnya, atau penggunaan obat-obatan kortikosteroid jangka panjang misalnya yang dapat menekan sistem imun. Nah, ini bagaimana efeknya di respon imun terhadap virus, karena virus di sekitar kita banyak sekali virus, dan itu sewaktu-waktu kan akan masuk ke tubuh kita, sehingga pada orang-orang dengan misalnya orang-orang dengan leukemia, di mana bisa terjadi penurunan sistem imun, kan virus-virus yang sebetulnya bisa kita hilangkan dengan tubuh kita pada normal, kita eliminasi. Pada orang-orang dengan imunokompromis ini menjadi sangat berbahaya, karena tubuhnya tidak bisa memproduksi atau memberikan respon imun yang seharusnya, yang normal. Mungkin dari saya cukup sekian, adik-adik. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Dokter Sari jadi kuliah jam 8 enggak ya? Adik-adik saya minta bikin bikin apa namanya itu, berita acara ya adik-adik ya, nanti dikirim ke saya ya. Dokter Sari jadi kuliah? Belum tahu ya. Oke, karena nanti kuliah dengan Dokter Sari, saya cukupkan sekian ya adik-adik. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat ketua kelas, nanti disampaikan ke saya. Untuk topik mid semester sampai topik ini ya dari saya. Walaupun mungkin minggu depan kalau masih ada kuliah kita bisa kuliah lagi, tetapi mungkin tidak masuk, bukan mungkin ya, tapi tidak masuk di dalam mid semester. Mungkin dari saya cukup sekian adik-adik. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Nanti silakan dikonfirmasi lagi kalau ada pertanyaan. Saya persilahkan bisa melalui ketua kelasnya ya kalau mau bertanya, atau japri saya juga tidak apa-apa. Nanti kalau saya ada waktu bisa saya balas, atau mungkin di pertemuan yang akan datang juga tidak apa-apa. Tapi dari saya cukup sekian adik-adik. Sebentar ini saya stop share dulu. Dari saya cukup sekian adik-adik, mungkin yang mau melakukan aktivitas yang lain saya persilahkan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Saya izin live ya adik-adik ya. Iya,